Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sejarah manusia itu senantiasa diliputi oleh konflik, bahkan seperti sesuatu yang tidak bisa lepas dari manusia, yakni konflik. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, di antara doanya yang dua diijabah dan yang satu ditolak, itu berkaitan dengan perpecahan atau ya dampak daripada konflik. Hadirin khatimah rahimakumullah, misal Nabi Adam alaihi salam baru saja diciptakan sudah punya konflik dengan iblis dalam hal ini. Sampai iblis punya statement akan menggoda anak cucu Adam, padahal Adamnya belum punya anak cucu waktu itu. Itu sudah ada komitmen, kalau Adam punya keturunannya saya goda, padahal Adamnya belum punya keturunan. Itu saking bencinya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Lahir Nabi Adam sudah menuai konflik. Kalau pertanyaan malaikat tentang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, tidak masuk kategori konflik, Pak. Karena yang ditentangkan bukan yang ditentang, yang dikomentarikan Allah itu dan tidak dalam konteks konflik. Tapi kalau iblis kepada Adam itu konflik. Ketika Allah tanya kepada iblis, kenapa enggak mau sujud sama Adam? Jawaban iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka kita simpulkan saja langsung to the point ini, bahwa pemicu konflik adalah kedengkian. Rata-rata munculnya konflik adalah kedengkian. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di era Nabi Yusuf alaihi salam muncul lagi konflik, bahkan ini internal keluarga, di mana Nabi Yusuf alaihi salam tidak disukai oleh 10 orang saudaranya yang sebapak. Padahal hubungan saudara sebapak kan kuat sebetulnya. Tapi ya begitu, 10 orang saudara Nabi Yusuf yang notabene sebapak dengan Nabi Yusuf benci sama Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat ke-8, Allah Azza wa Jalla gambarkan betapa dengkinya saudara-saudara Nabi Yusuf. Kata Allah Azza wa Jalla, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang diabadikan oleh Allah dalam surah Yusuf, kata saudara-saudaranya Yusuf itu dan saudaranya, dalam kurung saudara sekandung maksudnya, yakni Benyamin, ahabbu ila abina minna, lebih bapak kita cintai dibanding kita semua. Wa nahnu usbah, sedangkan kita nih, saya, kalian, Yusuf, Benyamin itu usbah, satu pun, satu kesatuan lah, karena dari satu bapak. Tetap aja ada kebencian. Sebelumnya Pak, Nabi Adam punya anak Habil dan Qabil, terjadi lagi konflik. Jadi memang sejarah manusia sejarah konflik. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan ini jadi PR Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam supaya umat manusia tidak terjebak dengan konflik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di era sebelum Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam, dan konflik ini sampai panjang urusannya ratusan tahun Pak konflik ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nenek moyang Pak.
kan kalau dalam penjelasan sejarah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, kita bahas Abdi Manaf itu kakek berarti apa ya? Kan ini bapak, kakek, buyut, bapaknya buyut. Susah ya. Kalau di Sunda itu ada 8 tingkatan, Pak. Cuma saya juga lupa. Ada Jangkawareng, ada udeg-udeg, ada apa lagi? Jadi Muhammad bin Abdullah bapaknya, bin Abdul Muthalib kakeknya, bin Hashim bapak dari kakeknya, dan bin Abdi Manaf. Kita bahas Abdi Manaf, Pak. Ini betapa konflik itu memang sudah melekat pada nilai-nilai kemanusiaan kita. Tapi saya nanti bahas di ujung. Hadirin khatimah rahimakumullah. Abdi Manaf itu punya anak satu namanya Abdus Syam. Yang kedua namanya Hashim. Jadi Abdus Syam dengan Hashim ini kembar. Ini menariknya, Pak. Abdus Syam dengan Hashim itu kembar. Ketika lahir, dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, salah satu kuku, pada kuku bayi kan sebetulnya lembut. Salah satu kuku antara Abdus Syam atau Hashim itu nempel di kening yang salah satunya dan mengeluarkan darah. Nah, kata orang-orang Mekah waktu lahirnya Abdus Syam dengan Hashim, wah ini pertanda buruk, itulah kurang lebih. Tapi ini riwayat yang disampaikan oleh Syirah Ibnu Hisham. Validasinya saya tidak tahu. Allah. Hadirin khatimah rahimakumullah. Abdus Syam dengan Hashim sepeninggal Abdi Manaf jadi pemimpin kota Mekah. Dua orang ini pemimpin kota Mekah. Ada pembagian kekuasaan antara Abdus Syam dengan Hashim. Pembagian kekuasaan antara kakak dengan adik. Sampai akhirnya, Pak, kekuasaan itu betul-betul dimiliki mutlak oleh Hashim. Abdus Syam secara pelan namun pasti seolah-olah menyerahkan kekuasaan kepada Hashim, sehingga Hashim menjadi penguasa mutlak di kota Mekah. Abdi Syam, Pak, punya anak namanya Umayyah. Nah, nanti jadi dinasti Umayyah. Itu dari anaknya Abdus Syam. Umayyah ini kan berarti ponakannya Hashim. Maka Umayyah kalau lihat Hashim bawaannya emosi, dengki. Kok bisa-bisanya paman saya mengambil alih seluruh kekuasaan kota Mekah, padahal harusnya dibagi dua antara Abdus Syam bapaknya Umayyah dengan Hashim. Malah jadi perebutan. Kesannya perebutan. Padahal memang Abdus Syam tidak pantas untuk memimpin karena tidak punya kemampuan, itu pelan namun pasti diambil alih oleh Hashim. Dalam beberapa penjelasan, Pak, kenapa Abdus Syam tidak pantas memimpin, karena sukanya hedon. Jadi tidak punya jiwa leadership, lebih cenderung ke hedon, sehingga ya, masyarakat akhirnya memilih Hashim daripada Abdus Syam. Hadirin khatimah rahimakumullah, akhirnya antara Hashim dengan Abdus Syam terjadi konflik, Pak. Berantem. Karena yang satu ponakan merasa punya hak, yang satu paman sebagai pemimpin mutlak. Akhirnya dua orang ini datang ke negeri Syam untuk nanya ke dukun, Pak. Ini saya komentari dulu, Pak. Dukun zaman dulu itu pintar-pintar dulu, Pak. Makanya oleh Nabi disebut ar-rafan, dari kalimat arifa yang rofu, artinya orang yang banyak tahu. Kenapa dukun zaman dulu sebelum Nabi Muhammad lahir itu disebut dengan ar-rafan? Karena informasi mereka satu, langsung dari langit informasinya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, setelah Nabi Muhammad lahir jadi Rasul, setiap langit dijagain malaikat. Nanti Bapak bisa baca detail di dalam surat Jin tentang bagaimana jin suka mencuri berita langit. Nah, jin itu nanti jadi sumber informasi bagi para dukun. Nah, dukun itu dapat ilmunya dari
jin, yang jin itu mencuri berita langit. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, satu itu informasinya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad jadi Rasul, malaikat jagain setiap pojok langit. Kalau ada jin nguping, dilempar pakai petir. Itulah kurang lebih. Wallahu a'lam. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, datang ke dukun, Pak. Kesimpulannya, dukun memberikan jawaban, Hashim yang jadi pemimpin, Umayyah nggak pantas. Hadirin Fatimah rahimakumullah, sebelum berangkat ke dukun, mereka berdua sepakat, Pak. Mereka berdua sepakat bahwa siapapun yang tidak berhak jadi pemimpin berdasarkan keputusan dukun, maka dia harus meninggalkan kota Mekah selama 10 tahun. Dan yang kalah adalah Umayyah. Maka Umayyah meninggalkan Mekah, tanah airnya, pindah ke negeri Syam selama 10 tahun. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, nanti Pak, yang paling semangat musir Nabi keturunan Umayyah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu Umayyah pergi ke negeri Syam, maka kebencian Umayyah makin tinggi. Umayyah punya anak namanya Harb. Harb punya anak namanya Abu Sufyan. Maka muncullah Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf, nyambung sama Nabi di kakek yang bernama Abdu Manaf. Di sisi yang lain Pak Hashim di kota Mekah punya keturunan juga. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dengan Umayyah sepupuan. Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Umayyah punya anak Harb. Harb dengan Abdullah apa namanya? Harb punya anak Abu Sufyan, Abdullah punya anak Muhammad. Nabi Muhammad dengan Abu Sufyan seleting. Ini gitu lah. Nanti Abu Sufyan punya anak perempuan namanya Romlah. Nabi Muhammad nikah sama Romlah. Romlah punya kakak namanya Muawiyah. Nanti Muawiyah perang dengan Ali. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi konflik itu bermula dari kekuasaan yang melahirkan kedengkian. Ini pentingnya menjaga hati, menjaga emosi kalau ngomongin politik. Karena kalau loss yang satu ini bisa memicu hal yang tidak diharapkan. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, karena catatan sejarahnya begitu, Pak. Padahal keluarga itu masih satu rumpun dengan Nabi di kakek Abdi Manaf, tapi ya pada akhirnya konflik-konflik. Habil Qabil saudaraan, Pak. Gara-gara privilege yang satu diberikan, yang satu tidak dapat, konflik. Yusuf dengan saudara-saudaranya yang 10 itu saudaraan, konflik. Kadang-kadang karena konflik, Pak, darah itu jadi tidak penting. Mau saudara mau bukan saudara. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, singkat cerita Pak, seluruh pemikiran Islam, entah Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, kemudian Jabariyah, Qadariyah, ilmu kalam lah semua, itu mereka akan melacak genealoginya Pak, gen ilmunya itu ke konflik antara Ali dengan Muawiyah. Rata-rata di situ Pak. Konfliknya di situ. Jadi semua yang tadi disebutkan, Syiahnya, Khawarijnya, Sunninya, Jabariyah, Qadariyah, semuanya itu bermuara pada genealoginya, bermuara pada konflik antara Ali dengan Muawiyah. Yang konflik itu Pak, kalau ditelusuri ternyata dari dulu gitu Pak. Dari sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan paling senang dan paling semangat ngusir Nabi Pak. Karena dalam sejarah kakeknya pernah diusir gitu. Jadi ada dorongan itulah. Ditambah lagi Pak, nah ini memang pro kontra ya, bisa perlu sampaikan Pak.
Abu Sufyan itu masuk Islam ketika Futuh Mekah tahun ke-8. Itu Abu Sufyan masuk Islam. Muawiyah juga sama. Walaupun dalam banyak riwayat disebutkan, kata para ulama, Muawiyah itu sudah lama masuk Islam tapi tidak declare. Muawiyahnya, Pak. Kalau Abu Sufyan memang baru masuk Islam. Itu pun baru masuk Islam, Pak, setelah dibujuk oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu selesai peperangan demi peperangan, Pak, tinggal Futuh Mekah nih, Abu Sufyan datang ke kota Mekah dibawa oleh Abbas bin Abdul Muttalib untuk sowan ke Nabi. Umar waktu itu lihat, Pak, dikejar oleh Umar. Abbas lari sama Abu Sufyan, dua-duanya buru-buru segera sampai di kemah Nabi. Karena kalau Abbas tidak segera sampai di kemah Nabi dengan Abu Sufyan dan ketemu dulu dengan Umar, Umar bisa melakukan hal yang tidak diinginkan. Karena Umar sudah ngeluarin pedang. Artinya Abu Sufyan harus mati. Tapi ternyata duluan nyampe kemah, akhirnya ngobrol lah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar ditahan untuk tidak mengeluarkan pedangnya. Jangan Umar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita percaya, Pak, sepakat bahwa para sahabat itu adil dalam periwayatan. Tapi bicara kealiman, bicara kualitas akhlak, masing-masing punya levelnya. Saya tegaskan, masing-masing punya levelnya. Saya kasih contoh, Pak. Umar bin Khattab lagi jadi khalifah, Pak, waktu itu. Beliau didatangi oleh seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Waktu itu Umar lagi mikir tentang siapa yang berhak jadi gubernur di suatu daerah. Maka Mughirah bin Syu'bah datang. Kelihatan Umar kayaknya lagi bingung, mikir siapa yang jadi gubernur. Akhirnya kata Mughirah bin Syu'bah gini, "Ya Amirul Mukminin, jika ada dua orang, yang satu Islamnya bagus, yang satu Islamnya bagus atau soleh lah, kesolehannya bagus, tapi dia tidak punya jiwa leadership, tidak punya jiwa kepemimpinan. Yang satu lagi punya jiwa kepemimpinan walaupun kurang soleh." Maka kata Mughirah, pilihlah wahai Amirul Mukminin orang yang punya jiwa leadership walaupun kurang soleh. Umar dia dengerin Mughirah, Pak. Akhirnya kata Umar, ya sudah, kalau gitu ente yang jadi gubernur. Kata Mughirah, kenapa saya? Karena ente jago memimpin tapi kurang soleh. Selesai. agak nyelekit tapi lumayan jadi gubernur, Pak. Cuman agak nyelekit aja ya. Ente aja yang jadi gubernur. Kata Mughirah, kenapa saya? Karena ente jago leadership tapi kurang soleh. Ente aja jadi pemimpin, jadi gubernur. Itu Umar bin Khattab. Jadi bicara sahabat dalam periwayatan Pak adil. Tapi dalam beberapa hal yang sifatnya kesolehan itu punya levelnya. Jadi nggak semuanya kayak Abu Bakar gitu loh, Pak. Nggak semuanya kayak Utsman, nggak semuanya kayak Ali, nggak semuanya kayak Bilal. Masing-masing punya level. Ini tergantung sejauh mana interaksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menentukan kualitas, Pak ya. Kalau sudah intensif dengan Nabi, pagi, siang, sore, malam sama Nabi kasarnya, ya kualitasnya sudah kita perhitungkan lah. Wah, ini udah kelas atas ya. Tapi ya kalau jarang-jarang ketemu Nabi, sepodo wae. Jarang-jarang ketemu Nabi, gimana mau pembinaannya, kan begitu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, puncaknya lah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan di era Utsman. Kalau di era Abu Bakar aman, nggak ada masalah. Di era Umar aman, nggak ada masalah. Di era Utsman muncul masalah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di era Utsman bin Affan, terutama periode keduanya, 6 tahun pertama relatif aman. 6 tahun kedua ini yang agak-agak rumit, Pak, di era Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita sepakati, Pak, bahwa sahabat Utsman tentu tidak mungkin ada hal-hal yang kita nisbatkan keliru padanya, karena dia khulafaur rasyidin, dia adalah orang terdekat Nabi, bahkan menantunya Nabi.
Tapi ada faktor-faktor yang membuat pengawasan Utsman bin Affan kurang maksimal. Pengawasannya, Pak. Bukan Utsman, tapi pengawasan. Saya sampaikan dulu, Pak. Utsman bin Affan menjabat khalifah selama 12 tahun. Ini dibagi dua nanti, Pak. 6 tahun, 6 tahun. Utsman bin Affan, Pak, jadi khalifah di usia 70. Berarti kalau tambah 6, nah periode agak-agak loss itu di 76 sampai 82. Sampai akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Kenapa saya bilang loss pengawasan, Pak? Saya nggak tahu ini faktor umurkah atau faktor apa, Bapak bisa analisa itu. Tapi di sini memang ada yang loss. Apa yang lossnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir masa kepemimpinannya itu lebih sering mengangkat saudara-saudaranya satu kabilah untuk jadi gubernur. Itu sudah mulai muncul, Pak. Pokoknya kerabat dekat jadi gubernur, kerabat dekat jadi gubernur. Ada yang bukan kerabat dekatnya diganti oleh yang kerabat dekat. Itu Utsman bin Affan. Sehingga muncul tuduhan dari para sahabat bahwa Utsman bin Affan nepotisme. Akhirnya menuai protes, Pak. Protes ini dilakukan pertama kali oleh 3 kota: Mesir, Kufah, Basrah. Kufah, Basrah itu di Baghdad, Irak, Iran sekarang. Satu lagi Mesir, negeri Mesir, Pak, tempat Nabi Musa. 3 kota ini melakukan demonstrasi atas kebijakan Utsman bin Affan. Suaranya ramai terus, Pak. Pokoknya protes gitulah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai akhirnya di saat Utsman bin Affan usia 82 tahun, protes tadi lari ke gerakan massa. Tidak sekedar protes, tapi menggerakkan massa. Orang Mesir, Kufah, Basrah datang ke kota Madinah menuntut kejelasan, menuntut keadilan, menuntut perbaikan di mana-mana. Hadirin khatiman rahimakumullah, sampai akhirnya Utsman bin Affan ketemu, Pak, dengan rombongan ini. Dan Utsman bin Affan orangnya fair. Mungkin ya tadi karena dalam pandangan Utsman ya semuanya terkendali dengan baik, Pak. Tapi di bawah kan nggak ngerti. Yang jelas ini, yang jelas ini. Saat Utsman bin Affan jadi khalifah, itu orang-orang yang masuk kategori klan Umayyah mengisi pemerintahan. Rata-rata, Pak. Dari mulai Muawiyahnya, dimulai dari Abdullah bin Sa'adnya, macam-macam itu semuanya jadi mengisi gubernur ke pemerintahan. Nah, itu yang bikin protes, Pak. Kok ini hubungannya ini hubungannya, wah semuanya punya hubungan ini gitu. Akhirnya menuai protes. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, bisa jadi Utsman bin Affan tidak tahu secara detail, Pak. Bisa jadi tidak tahu, sehingga ya Utsman bin Affan anggap aman-aman saja. Nah, orang-orang Umayyah ini yang semuanya nanti ada muncul, Pak, beberapa tokoh. Satu, Marwan bin Hakam. Ini menjadi catatan penting dalam sejarah bahwa beliau orang yang sangat berpengaruh di saat Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Beliau namanya Marwan bin Hakam bin Abil As. Hakam bin Abil As, Pak, itu pernah dilaknat oleh Nabi. Hakam, Marwan anaknya. Nah, apakah ada hubungan ini laknat Nabi kepada Hakam berdampak pada Marwan? Allahu a'lam. Dan faktanya, Pak, nanti yang jadi dinasti Umayyah bukan keluarganya Muawiyah. Yang jadi dinasti Umayyah, Pak, itu bukan keluarganya Muawiyah. Keluarga Muawiyah cuma 3. Dinasti Al-Umayyah, Pak. Khalifah pertama namanya Muawiyah. Ini sahabat Nabi yang perang sama Ali, anaknya Abu Sufyan.
Muawiyah punya anak Yazid. Nah, di era ini memang ramai, Pak. Sampai perang antar sahabat. Di antara yang meninggal terbunuh adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian yang ketiga termasuk Husain, Pak. Kasus Karbala. Yang ketiga Muawiyah, itu anaknya Yazid. Jadi cucunya Muawiyah. Nama kakek sama cucu sama, tapi ini gak lama, Pak. Muawiyah yang cucunya Muawiyah ini meninggal, digantikan oleh Marwan bin Hakam. Setelah itu ke bawah keturunan Marwan bin Hakam, kecuali satu orang, Umar bin Abdul Aziz. Selebihnya itu keturunan dari Marwan bin Hakam. Nah, saya supaya gini, Pak, kita Utsman bin Affan orang yang jelas sahabatnya, jelas kesyahidannya, kita tidak banyak komentar tentang beliau. Barangkali ada yang tidak terkendali di bawah beliau, hal itu kan sah-sah saja. Toh sebagai hal yang sangat manusiawi. Jadi ada yang lost gitu, tidak terkawal, tidak terkontrol dengan baik, itu ya kekhilafan saja, tidak sampai pada kesalahan beliau. Nah, nanti orang-orang yang bertanggung jawab ya orang-orang yang jadi pihak-pihak tadi, yang jadi pihak-pihak penyusup di dalam kekuasaan Utsman bin Affan. Saya cenderung kepada tokoh Marwan bin Hakam. Allah. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah. Saat Utsman bin Affan, Mbak, sedang istirahat di rumahnya, kemudian didemo oleh 3 kelompok ini. Kata Utsman, tuntutan kalian saya penuhi semua, gak ada satupun yang ditolak. Penuhi, semuanya penuhi. Pulang kalian ke kampung masing-masing lah, gak usah ramai-ramai di Madinah ribet. Pulang sana, saya kabulkan semuanya, nanti saya beresin semuanya. Itu jawaban Utsman bin Affan. Ini urusan clear, Pak. Selesai itu, harusnya selesai. Ternyata, Pak, ada persoalan di mana ada misteri yang sampai hari ini saya nggak tahu, Pak. Namanya siapa? Karena lost, Pak. Saya baca literatur kok nggak ketemu siapa sosoknya gitu. Walaupun ya dalam kitab Imam At-Tabari, Pak, nama kitabnya Fitnatul Kubro, itu semuanya akan bermuara pada orang Yahudi dan orang-orang munafik, larinya ke situ. Kenapa terjadi konflik itu ya ada Yahudi dan munafik. Itu kesimpulan Imam At-Tabari dalam kitabnya Fitnatul Kubro. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Setelah yang demo ini disuruh pulang, Mbak, itu mereka di perjalanan lagi rehat, ada ontanya Utsman bin Affan lari kenceng, plus dengan orang yang suka ditugaskan ngirim surat, jadi kurirnya Utsman. Jadi ontanya lari kenceng, kurirnya mengendari unta yang larinya kenceng tadi. Nah, kondisi lari kenceng ini bagi orang-orang yang demo tadinya itu nganggap ini nggak biasanya nih. Ada rasa penasaran, Pak. Akhirnya disuruh berhenti itu unta, karena lewat di jalur yang sama dengan rombongan ini. Setelah ketemu, untanya ditangkap dan diinterogasi lah begitu, ditanya-tanya, nih kok dari mana mau kemana gitu, kok kayaknya buru-buru gitu aja. Ternyata yang bawa surat ini juga gelagapan, Pak. Akhirnya ya karena menaruh curiga diambillah suratnya. Ternyata isi suratnya adalah perintah pembantaian atau pembunuhan bagi orang-orang yang demo sekembalinya mereka di tempat masing-masing. Kaget, Pak. Dan yang bikin kaget adalah stempelnya, stempel khalifah. Mereka panik loh. Ini kami baru ketemu khalifah. Jawaban khalifah oke. Kok malah jadi pembunuhan? Ini gimana ceritanya? Itu emosi, Pak, sudah. Karena sudah emosi, mereka nggak jadi pulang, malah balik lagi, balik lagi ke Utsman untuk minta penjelasan. Karena dalam kaidah Quran kan kalau ada yang nggak jelas harus dijelaskan supaya ada kejelasan, tabayun istilahnya. Balik lagi, Pak, untuk tabayun. Ternyata setelah tabayun, kemudian ditanya semuanya, jawaban Utsman bin Affan selesai, Pak. Gak ada alamat yang menyudutkan Utsman bin Affan.
Misalkan waktu ditanya, ini onta ente kok bisa keluar khalifah? Jawaban khalifah, saya nggak pernah ngeluarin onta, saya nggak pernah nyuruh orang untuk ngeluarin onta ini. Saya nggak tahu, kata Utsman. Ini kurir ente, saya juga nggak pernah ngutus kurir kemana-mana. Hari ini saya nggak, atau kemarin-kemarin saya tidak punya satupun surat yang keluar yang dibawa oleh kurir, apalagi isinya saya nggak tahu. Gitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Akhirnya orang-orang ini Pak minta sumpah kepada Utsman. Saya minta sumpah dari antum. Kalau antum betul-betul tidak tahu persoalan ini, saya minta sumpahnya. Maka Utsman bin Affan bersumpah, demi Allah saya tidak tahu. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga diketahui oleh rombongan Mesir, Kufah dan Basrah. Hadisnya, kalau Utsman bin Affan sudah bersumpah, maka sumpahnya benar. Jadi kalau sumpahnya benar, selesai Pak, nggak bisa diapa-apain Utsman bin Affan. Artinya sudah terbukti bersih. Persoalannya ini surat kan pasti ada yang bikin. Siapa yang bikin? Maka tuntutan diganti, bukan Utsman yang diminta diintegrasi lagi Pak. Kata tiga rombongan ini, hadirkan Marwan bin Hakam. Utsman sebagai family Pak. Kata Utsman, saya tidak bisa serahkan Marwan. Nggak bisa. Loh kok kenapa nggak bisa? Kalau Marwan saya serahkan, kalian apa-apakan Marwan, Bani Umayyah tidak akan tinggal diam. Dan itu masalah. Tolong jangan sampai kemana-mana lah. Sudahlah pulang, saya beresin ini. Oh nggak bisa. Pokoknya hadirkan dulu Marwan, baru kami pulang. Deadlock Pak. Tuntutan tersebut tidak Utsman bin Affan penuhi. Akhirnya yang dikepung oleh orang-orang ini adalah Utsman. Dikepunglah Utsman bin Affan Pak. Beberapa hari dikepung sampai tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus Hasan Husain, kamu pergi ke rumah pamanmu Utsman, jagain rumahnya. Ada pemberontak di Madinah yang mereka punya keinginan membunuh Utsman. Jagain rumahnya Utsman. Hasan Husain berangkat, jagain rumahnya Utsman. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ada satu momen Pak, Utsman bin Affan nyuruh pulang semua orang yang ditugaskan jaga oleh Ali. Kata Utsman, pulang kalian semua. Kata Hasan Husain, saya nggak boleh pulang paman, saya disuruh sama bapak saya pulang, perintah saya pulang. Jangan ada yang jagain saya, semuanya pulang ke rumah masing-masing, pulang semua. Jangan ada satupun yang tinggal di rumah saya, semuanya pulang. Hadirin ikhwati rahimakumullah, karena disuruh ya pulang. Nah disinilah yang kemudian menjadi momen meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada orang naik genteng atap begitu, masuk ke rumah Utsman. Beberapa orang masuk dan mereka punya haus darah. Di antara tokohnya adalah Muhammad bin Abi Bakar, putra dari Abu Bakar, tapi bukan saudaranya Aisyah, dari istri yang lain. Namanya Asma binti Umais, nama istrinya Abu Bakar, nikah dengan Abu Bakar, punya anak Muhammad. Asma binti Umais ini janda dari Ja'far bin Abi Thalib, punya anak Muhammad bin Abu Bakar. Beliau yang jambak janggutnya Utsman, kemudian mau ngebacok Utsman, tapi kata Utsman bin Affan, demi Allah kalau bapak ente lihat, ane yakin bapak ente gak bakal itu. Hanya dilepas oleh Muhammad bin Abu Bakar, tapi yang lain menghunuskan pedangnya kepada Utsman. Sampai Utsman bin Affan berdarah dan jatuh tertelungkup dalam Al-Quran yang sedang ia baca. Sebelumnya istrinya ketika Utsman mau dibacok itu ditahan pedang oleh istrinya sampai jadi jemarinya putus. Dan itu nanti mantel yang berlumuran darah dan jari-jari yang putus ini itu diketahui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam suatu riwayat dipajang atau diapain lah begitu, sampai Muawiyah betul-betul marah Pak, karena itu penghinaan betul kepada Utsman bin Affan. Dalam kurung Pak, yang jadi marah adalah Bani Umayyah karena Utsman bin Affan Bani Umayyah.
Hadirin Fatimah rahimakumullah, setelah terjadi pembunuhan Utsman, Mbak, singkat cerita terjadilah proses pengambil alihan kepemimpinan secara cepat dan mendadak, di mana para pemberontak akhirnya mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi di bawah pressure, Pak, orang-orang yang memberontak ini ngomong ke Ali, kamu mau jadi khalifah atau kami bunuh seperti Utsman? Pilih. Saat itu, Pak, pertimbangan Ali adalah menyelamatkan Muslim. Kalau saya menolak karena ini jelas salah, maka terjadi perang di kota Madinah. Nah, itu nggak beres itu. Tapi kalau saya terima, pasti akan ada banyak tuduhan dari orang-orang yang jadi keluarganya Utsman. Wah, ini repot. saya kasih poin dulu, Pak. Ijtihad waktu itu, Pak, tidak bisa kita salahkan. Ijtihad waktu itu nggak bisa kita salahkan. Terbatas komunikasi, terbatas interaksi, sehingga keputusannya betul-betul rumit. Karena nggak bisa akses. Mungkin kalau sekarang by phone, kirim telegram, gitu, Pak. Zaman dulu repot, Pak. Sekali ngirim surat, pengirim suratnya yang dibunuh. Zaman dulu kan setradisional itu, Pak. Zaman perang dunia ada telegram, enak, Pak, itu bisa ngirim, ini nggak ada. Jadi betul-betul istihad waktu itu memang rumit sekali. Jadi kalau kemudian kita hukumi, wah ini istihad kurang tepat, sangat mungkin, Pak, kita hukumi kurang tepat. Tapi di waktu itu dengan gentingnya, suasana yang rumit, suasana yang ribet, itu yang terbaik yang bisa diputuskan, Pak. Itu yang terbaik. Akhirnya kata Ali, saya mau jadi khalifah, tapi saya minta dibaiat di Masjid Nabawi, karena ini legitimate, Pak. Masjid Nabawi kan jadi legitimasi. Oke, kita baiat di Masjid Nabawi. Maka orang-orang membaiat Ali bin Abi Thalib kecuali Muawiyah. Kata Muawiyah, nanti dulu, masalah baiat gampang. Saudara saya mati, gimana urusannya? Pati bayar, pati. Darah bayar, darah. Apalagi orang Arab, Pak, kesukuannya tinggi. Wah, ini gak ada urusan. Satu dilukai, turun sekabilah. Saya kasih perbandingan, Pak. Nabi Muhammad itu diboikot oleh orang-orang Mekah. Yang diboikot bukan cuma Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Muthalib, dua kabilah diboikot. Padahal nggak ada akidah yang sama dengan Nabi Muhammad semuanya. Ya, masing-masing punya keyakinan, Pak. Di Bani Hashim ada musyriknya, di Bani Muthalib ada musyriknya. Tapi waktu Nabi Muhammad kena boikot sebagai bentuk solidaritas, semuanya kena. Orang Arab gitu, Pak. Jadi kalau Utsman bin Affan terbunuh, itu urusannya memang panjang, Pak, dengan satu kabilah. Nanti Umayyah maju dan orang-orang yang pro dengan Bani Umayyah akan maju, Pak. Kan dulu begitu, Pak. Satu kabilah punya basis, satu kabilah punya pendukung. Wah, itu kalau ribut dua kabilah saja itu bisa semekah ribut, Pak, itu. Padahal yang ribut cuma dua kabilah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, akhirnya Muawiyah menolak dulu baiat. Saya nggak akan dulu baiat, beresin dulu Utsman bin Affan. Saya walinya, saya saudaranya, saya berhak menuntut darah para pembunuh Utsman. Berhak saya sebagai seorang saudara yang menuntut siapa pembunuh saudara saya. Dalam konteks kisos, Pak, yang dilakukan oleh Muawiyah sah. Dalam konteks kisos, saudara menuntut pembunuh, dicarikan pembunuh saudara, itu jelas haknya seorang Muawiyah. Tapi di sisi yang lain, Muawiyah sebagai rakyat harusnya baiat. Kalau rakyat ya terima dong Ali sebagai pemimpin. Tapi kata Muawiyah, beresin dulu Utsman bin Affan, baru saya mau baiat. Ini mungkin kalau sekarang deal-dealan politik. Gimana supaya ini bisa clear gitu, Pak. Akhirnya, Pak, ini puncaknya, Ali bin Abi Thalib melengsarkan semua gubernur yang sudah diangkat oleh Utsman. Kenapa itu yang dilakukan? Karena bagi Ali, konflik berdarah ini bermula dari munculnya gubernur-gubernur yang itu
berasal dari keluarganya Utsman, menimbulkan protes. Jadi akar masalahnya nepotisme ini, itu akar masalah. Sehingga konflik muncul. Coba kalau gak ada nepotisme, konflik gak muncul. Gitulah Ali. Maka yang dilakukan oleh Ali pertama kali, lengserkan. Mundur. Ganti. Memang lebih random Pak yang ganti. Tapi kan ini menimbulkan kebencian Pak, bagi yang diganti. Wah. Dan akhirnya semuanya jadi kayak satu satu keluarga dengan Utsman dilengserkan oleh Ali. Jadi common enemy lah gitu. Jadi musuh bersama bagi Bani Umayyah. Wah, ini sih namanya pengkerdilan satu kabilah ini gitu ya. Penjegalan satu kabilah ini gitu. Ini Pak, serumit itu Pak. Sampai Ali dikasih nasihat, Ali, hati-hati dengan gubernur Syam, jangan sampai engkau lengserkan dia. Karena engkau lengserkan gubernur Syam, dalam ini Muawiyah, ini panjang nih urusannya. Kata Ali, yuk. Dia masih kerabat. Yang namanya kerabat saya lengserkan. Termasuk Muawiyah saya lengserkan. Akhirnya ada surat pemberhentian dari Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh Muawiyah dengan mengerahkan massa menuju kota Madinah. Ali bin Abi Thalib Pak tahu ada pengerahan massa dari Syam menuju kota Madinah. Ali juga mengerahkan massa. Kenapa? Dalam kacamata Ali ada orang bugot ingin melakukan bugotnya terhadap khalifah yang sah. Maka Ali sah mengeluarkan pasukan untuk memberikan peringatan kepada yang bugot. Dalam perspektif Muawiyah, saya sedang menuntut hak saya sebagai seorang keluarga atas kematian Utsman. Ini dua-duanya punya motivasi nih Pak. Puluhan ribu Pak yang dibawa. Akhirnya mereka ketemu di sebuah tempat antara Syam dengan Madinah yang dikenal dengan Siffin. Muncullah perang Siffin. Itu konflik Pak. Sebelum perang Siffin ada perang Jamal, tapi saya tidak bahas itu. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu sebelum perang Siffin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, di perang Siffin ini Pak, jumlah yang terbunuh itu totalnya sampai 80.000. Dan kalau ditotalkan Pak, jumlah perang di zaman Nabi yang jadi korban jiwa dari umat muslim gak nyampe puluhan ribu. Jadi ini perang besar dalam sejarah umat muslim pasca Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam At-Tabari Pak mengomentari, bahkan bikin kitab namanya Fitnatul Kubro, fitnah yang sangat besar. Ini konflik politik sampai berkuah darah, puluhan ribu meregang nyawa, padahal dua-duanya min ahlil kiblat, dua-duanya muslim, dua-duanya ahli Quran sunnah, dua-duanya istiqomah dalam kesolehan, tapi terjebak dengan konflik politik yang berdarah-darah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu fakta di dalam sejarah umat muslim. Maka Rashid Ridho ini sebagai closing statement Pak, kata Rashid Ridho, di antara 4 yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh umat Islam, yang pertama adalah as-siyasah, yang kedua asabiyah fil madahib, fanatisme madhab, yang ketiga asabiyah lil jinsi, fanatisme suku atau ya suku lah, rasmi, dan yang kelima orang ngomong agama tapi pakai akalnya, bukan pakai nas atau bukan pakai dalil. Siasat itu politik. Nah, 4 ini menjadi sebab perpecahan dalam tubuh umat Islam, disampaikan oleh Rashid Ridho rahimahullah ta'ala. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, di antara yang muncul setelah perang Siffin ini sebagai penyambung dengan pemikiran Islam, muncullah 2 kubu. Perang Siffin nanti ada proses namanya tahkim daumatul jandal, Bapak baca saja itu.
Saya tidak jelaskan. Akhirnya muncul dua kubu, Pak. Satu kubu Syam dan Mesir. Itu satu kubu. Tokohnya Muawiyah dan Amr bin As. Satu kubu lagi Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman. Itu kubunya Ali. Ali satu kubu, Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman. Satu lagi kubu Muawiyah, Mesir, Syam. Syam itu 4 negara sekarang: Palestina, Suriah, Libanon, Yordan, dan Mesir. Itu kubunya Muawiyah. Status quo. Ada 2 khalifah waktu itu. Masing-masing ngaku khalifah. Muawiyah ngaku khalifah, Ali juga tetap diakui sebagai khalifah. Jadi status quo kosong. Siapa yang jadi khalifah sebenarnya? Dan nanti Pak, di majelis masing-masing, saya ulang, di majelis masing-masing, tentu bukan Muawiyahnya yang nyuruh, tentu bukan Alinya yang nyuruh, tapi di majelis masing-masing suka ada hadis-hadis yang isinya memuliakan kelompok satu, kelompok lainnya. Dari sini Pak, muncul hadis-hadis yang memuji-muji Ahlul Bait. Dari sini muncul hadis-hadis yang memuji keluarga Umayyah. Bahkan muncul celah-celah, dan itu semuanya dinisbatkan dengan qala Rasulullah. Muncullah hadis palsu saat terjadi konflik politik. Muncul hadis palsu. Yang kedua, ketika terjadi pembantaian dalam konteks perang sifin, pembantaian dari kedua belah pihak, sampai akhirnya Muawiyah punya statement. Kata Muawiyah, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Oleh beberapa kalangan Pak, statement ini jadi pijakan Jabariyah, bahwa yang namanya takdir itu intervensi Allah. Kita ini ibarat wayang yang dimainkan dalam. Jadi apapun konflik yang terjadi sampai berdarah-darah itu atas takdir, sehingga ya sudahlah, toh sudah takdir. Itu jadinya pijakan bagi orang-orang yang dikenal dengan Jabariyah, bahwa segala sesuatu terserah Allah. Kita tidak punya daya dan upaya untuk memilah, memilih, pokoknya semuanya diintervensi oleh, termasuk perangnya, perebutan kekuasaannya. Akhirnya muncul kesan Pak, Jabariyah digunakan untuk melegitimasi pengambilan kekuasaan. Politiknya gitu. Dilawan dengan Qadariyah. Qadariyah itu dimana manusia punya otonomi sendiri, tidak terpengaruh oleh intervensi Allah. Nah, itu Qadariyah. Nanti muncul lagi Pak dari kelompoknya Ali, karena Ali menerima keputusan tahkim, mereka tidak mau menerima, mereka keluar dari barisan Ali Pak. Dalam bahasa Arab, orang-orang yang keluar itu disebut dengan Kharijun. Itu kalau sendirian Pak. Kalau banyak, Khawarij. Maka dari barisan Ali pecah dua, antara kelompok Ali dengan kelompok Khawarij. Nanti Khawarij jadi kelompok ketiga antara Muawiyah, antara Ali. Khawarij Khawarij merencanakan pembunuhan Muawiyah, merencanakan pembunuhan Amr bin As dari kelompok Muawiyah, dan merencanakan pembunuhan Ali dari kelompoknya Ali. Pembunuhan Muawiyah gagal, pembunuhan Amr bin As gagal, pembunuhan Ali berhasil. Itu pelakunya Khawarij. Ternyata Pak, dalam literatur sejarah, Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib seorang hafidh Quran. Bahkan di era Umar dia sempat jadi imam besar di negara Mesir. Namanya Abdurrahman ibnu Mulzam. Hafidh Quran, tapi pemahamannya tidak sampai ke dalam hatinya Abdurrahman ibnu Mulzam. Itu hati-hati. Jadi saya sarankan para penghafal Quran ngaji tafsirnya. Jangan sampai hanya ngapalin saja, karena bisa jadi terpengaruh dengan pemikiran macam-macam gitu. Ya, hati-hati betul ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah, ini persoalan ini akhirnya berkembang Pak. Setelah ada Khawarij, dia bikin fatwa. Kata orang Khawarij,
siapa saja orang Islam yang melakukan dosa besar maka dihukumi kafir, halal darahnya. Khawarij itu punya fatwa. Maka Ali bin Abi Thalib dianggap muslim tapi melakukan dosa besar, maka halal darahnya. Muawiyah Amr bin As muslim tapi melakukan dosa besar, maka halal darahnya. Itu kata Khawarij. Maka susah benerinnya Pak. Kenapa? Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan benar. Mereka seolah-olah punya argumentasi berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka kalau datang ke Indonesia biasanya suka tukang ngebom sana ngebom sini, Pak. Misalkan ada ngebom sana ngebom sini, Pak. Itu para itu, Pak. Kenapa? Mereka berpikir bahwa ini harus dibunuh, padahal kan nggak harus dibunuh, Pak. Kan didakwahi harusnya, bukan dibunuh. Ujuk-ujuk masuk ke gereja, meledak gerejanya, ya, itu Khawarij itu. Cara berpikirnya kayak Khawarij. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Khawarij sudah jelas menyimpang, Pak. Ali kedatangan tokoh Yahudi, Pak. Kelompok Ali namanya Abdullah bin Sabah. Secara politik kontra dengan Muawiyah, secara ideologi sama, Pak, sebetulnya antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Konflik mereka hanya dalam konteks politik, bukan ideologi. Urusan ideologi sama, tapi Pak, kurang enak kayaknya kalau konflik politik tidak dilegitimasi dengan ideologi. Akhirnya Pak, masuk Abdullah bin Sabah. Orang lagi sayang-sayangnya sama Ali, orang lagi cinta-cintanya sama Ali, orang lagi ngefan-ngefannya sama Ali, karena Ali dianggap didolimi, maka dibuatlah kerangka berpikir, dibuatlah argumentasi kalau Ali adalah orang terpilih. Muncullah Syiah Rafidhah dengan macam-macamnya, Pak. Ada beberapa sahabat yang dilaknat, ada beberapa istri Nabi yang dilaknat. Pokoknya siapa yang kontra dengan Ali, habis. Tadi yang nyusup, Pak. Karena konflik politiknya sudah ada, ideologi tetap sama, Pak. Artinya kalau satu takbir bisa gabung lagi tuh. Maka bagaimana supaya ini tidak bisa gabung lagi? Disisipilah ideologi tertentu supaya konflik politik tidak sekedar konflik politik, tapi juga konflik ideologi. Pisah, Pak. Khawarij, Syiah, Khawarij. Nanti muncul lagi, Pak, diksi dari Mu'tazilah. Nanti muncul lagi Jahmiyah dan seterusnya. Akhirnya bertebaranlah pemikiran Islam yang ada di dunia hari ini. Sampai pada kualitas, sampai pada komitmen yang kita kenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Jahmiyah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dari yang tadi disebutkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin kembali kepada pemahaman sebelum terjadinya konflik. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, konflik itu harus diwaspadai. Jangan sampai terjebak dengan konflik yang ujung-ujungnya musuhan. Grup WhatsApp jangan rame masalah debat lah itu. Sekarang ganti dulu dengan yang lain. Zikir, ngingetin sholat. Ini debat, kusir, share video, share apa, ujung-ujungnya lab dari grup. Masukin keluar lagi. Ini kan bahaya nih, Pak. Walaupun ya saya yakinlah tidak akan sampai kayak zaman Ali dan Muawiyah, tapi ya jangan sampai kita melegitimasi perbedaan kita dengan teks-teks agama. Kita pastikan saja ada kontestasi politik, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu punya pilihan, silahkan tentukan pilihannya tanpa harus memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Yang pasti, Pak, yang jadi pemimpin adalah sudah ketetapan Allah. Siapapun dia, bagaimanapun caranya, kalau dia sudah jadi, ya berarti itu ketetapan
Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Hati-hati dengan konflik yang melahirkan banyak pertikaian di tengah-tengah umat muslim. Saya rasa itu, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz dan mereka yang telah menyampaikan materi kajian sebelum pada pagi hari ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan mengenai sejarah Syiah. Mohon juga dijelaskan sejarah Sunni itu bagaimana status, kenapa disebut dengan nama Sunni. Terima kasih. Baik. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Jadi penisbatan yang benar Pak sebetulnya di era munculnya Syiah. Syiah itu arti asalnya kan kelompok. Min Syiah itu kelompok. Jadi zaman konflik antara Ali dengan Muawiyah, dua-duanya disebut Syiah. Dua-duanya itu disebut Syiah. Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Karena Syiah itu artinya kelompok, tinggal dinisbatkan ke nama orang. Syiah Daniel, kelompok Daniel gitu. Syiah Ali, kelompok Ali. Syiah Muawiyah, kelompok Muawiyah. Jadi dulu itu sebatas identitas politik. Syiah itu identitas politik. Ini kelompok mana nih? Syiah Ali. Ini Syiah Muawiyah. Ya, sebatas itu. Sunni belum dipopulerkan waktu itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai akhirnya para ulama memunculkan diksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini memang ada beberapa khilaf ya. Mungkin nanti kita masuk di poin beberapa menjelaskan tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam